إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وآل بيته وصحبه وجميع الأولياء والصالحين والعلماء العاملين علماء صوفية المحققين حسن حضرة سيد الشيخ زين الدين علي بن أحمد الشافعي المالباري وإلى حضرة سيد الشيخ الخاتم الفقيه في مشايخ أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفخانهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syarifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Minha iku setengah sanging wasiat songo at-taubatu utawi taubat. Utlub mataban bin nadamati muqli'a wa bi'azmi tarkiz dzambi fi mastuqbila. Utlub no priya sapa sira mataban ing nglakoni taubat. Bin nadamati khalik lawan getun oleh nglakoni dosa muqlian tur mecat dosane. Wa bi asmi tarkiz dzambi lan kelawan nejo ninggalno nglakoni dosa fima ing dalam zaman ustuqbila kang den adepi. Wasiat 9 wasiat yang harus dijaga oleh seseorang yang ingin menempuh jalan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya usul kepada Allah Subhanahu wa taala atau menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah at-taubah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Ya, jadi kata Rasulullah, seseorang yang bertaubat dari dosa-dosanya, dari dosa, itu sebagaimana orang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Nah, itu dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini musannaf mulai bab taubat ini, ya, kamu bertobatlah kepada Allah dengan cara apa? Bin nadamati, dengan cara menyesali dosa-dosa, ya, menyesali dosa-dosa yang telah diperbuat, muqlian, dan juga meninggalkan dosa yang telah dijalankan. Wa bi azmi tarkiz dzambi, kemudian memiliki keinginan atau azam meninggalkan dosa tersebut di waktu yang akan datang. Jadi dia memiliki azam yang kuat untuk tidak mengulangi dosa yang telah dilakukan. Taubat itu bukan hanya taubat baca istighfar saja, ya, tapi yang namanya taubatan nasuha itu diantaranya harus ada rasa menyesali dosa-dosa yang telah dijalankan. Ya. Bukan hanya menyesali, tapi juga meninggalkan dosa tersebut. Ya. Itu yang biasa dikatakan rukunnya taubat. Jadi punya taubat diantaranya adalah nadamah, ya, menyesal, getun. Udah meninggalkan dosa tersebut dan ada niat yang kuat, azam yang kuat tidak akan mengulangi dosa-dosa tersebut. Nah, ini menjadi syarat atau menjadi wasiat yang pertama supaya orang ingin menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Wa bara'atin min kulli haqqil adami wa li hadhil arkani far'a wa kammila. Wa bara'atin lan lebaran atau bersih awake min kulli haqqil adami saking sekabe hake anak Adam.
Wali hadhil arkanilan iki pira-pira rukune taubat far'a ngreksa sapa sira wa kamila lan nyampurnakno temen sapa sira. Kemudian ketika dosa-dosa yang kita lakukan dan sudah kita taubati itu ternyata ada hakul adami, ada hubungannya dengan manusia yang lain atau sesama manusia, maka ada tambahan syarat lagi atau rukun lagi, yakni harus kita bebaskan. Samama itu berupa barang yang dulu kita curi, kita ambil dengan cara zalim, kita mencuri atau apa, kita kembalikan. Ya. Samama itu kok berupa kita pernah menjelekkan dia, ya kita minta maaf. Kita minta maaf kepada orang tersebut. Itu maksudnya wa bara'ati min kulli haqqil adami. Jadi ketika dosa itu ada hubungannya dengan sesama manusia, maka ditambah syarat lagi, yakni kita harus meminta ikhlasnya atau meminta bebas dengan cara mengembalikan gantungan harta atau minta maaf, ya, kalau disitu tidak berupa harta benda. Nah, rukun-rukun taubat ini yang pertama menyesal, meninggalkan dosa tersebut dan berniat dengan kuat untuk tidak mengulanginya lagi di masa yang akan datang. Kemudian membebaskan diri kalau itu memang ada hak adami, minta halalnya atau minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Ini adalah rukun-rukunnya taubatan nasuha. Ya, taubatan nasuha. Waqihi dawaman bil muhasabatil lati tanha kata qasiran jara wa tasahula. Waqihi lan ngreksa sapa sira ing tobat imam. Dawaman ing dalam selawase bil muhasabati kelawan niti-niti preksa maring awake. Alati kang tanha kang bisa nyegah apa muhasabah ka ing sira taksiron anduh saking pepeko. Jaro kang lumaku apa taksir wa tasahul lan nyegah ing gemampang. Ya. Kemudian ketika kita sudah bertobat, mengakui dosa-dosa kita, meminta halal apabila ada hubungan hak adami, ya, mari kita jaga taubat tersebut, ya, dijaga taubat tersebut, selalu kita jaga pertobatan tersebut dengan cara muhasabah, introspeksi diri, ya, bagaimana apa yang kita lakukan kemarin, hari ini, yang dulu, ya kita muhasabah, introspeksi diri. Ya, apalagi kalau kita mau setiap hari kita muhasabah dengan apa yang sudah kita lakukan setiap hari. Jadi sebelum tidur, ya, muhasabah. Gimana mulai awal tadi kita bangun tidur, kemudian terus berjalan sampai mau tidur lagi. Kita ingat-ingat, kita periksa, ya, kita introspeksi diri kita, kira-kira lebih banyak amal baik atau amal buruk, lebih banyak ketaatan atau kemaksiatan. Kalau memang banyak kemaksiatannya, ya kita taubati lagi. Ini muhasabah itu bisa menjadi benteng, ya, supaya kita tidak lagi terjerumus ke dalam dosa-dosa yang telah kita taubati, ya, atau tidak mudah lagi, tidak gampang lagi kita terjerumus kembali kepada dosa-dosa yang sudah kita taubati dengan cara muhasabah atau introspeksi diri. Wa bi khifti ainin wal lisani wasairil a'dha jami'an fajhadan la taqsala. Wa bi khifti ainin lan kelawan ngreksa mripat, wal lisani lan ngreksa lisan, wasairil a'dha ilan ngreksa sekabianing
piro-piro anggota jami'an khali kabeh. Fajahdan mongko nemen-nemenono sapa sira, la taksala ojo malas ojo keset sapa sira. Ya. Kemudian kita menjaga mata kita, menjaga lisan kita, dan seluruh anggota-anggota kita dengan sungguh-sungguh. Jangan malas. Jangan sampai anggota-anggota kita itu, anggota tubuh kita itu kembali kita ajak terjerumus untuk melakukan dosa. Mata kita jaga supaya tidak melakukan maksiatnya mata, melihat sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah. Lisan kita, mari kita jaga, jangan sampai mengucapkan perkara-perkara yang di situ diharamkan atau yang menyakitkan orang lain. Dan semua anggota kita, kaki kita jaga, jangan kita gunakan untuk melangkah menuju kepada kemaksiatan. Tangan kita juga sama, kita jaga jangan sampai mengambil yang bukan hak kita atau mengambil dengan cara yang dolim, jangan sampai. Itu termasuk jalan untuk menjaga atau bukti keseriusan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fataubu miftahun wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.